Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Kami ingin mempresentasikan startup kita yang berjudul Lokal. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Adam Arga Fikri dengan nomor induk mahasiswa 184290449 TK47551. Kemudian ada Arafli Adori dengan nomor induk mahasiswa 1842530 TK46995. Kemudian ada Dimas Akuile Himawan dengan nomor induk mahasiswa 1842906 TK47566. Dan yang terakhir ada Muhammad Lukman Hakim dengan nomor induk mahasiswa 184253115 TK47010. Pada presentasi kali ini akan dibagi ke 4 bagian. Yang pertama yaitu latar belakang, kemudian perancangan sistem, kemudian konsep antarmuka, dan yang terakhir penutup. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hakim dari Prodi Teknologi Informasi, nomor induk mahasiswa 184253115 TK47010. Untuk latar belakang aplikasi Lokal ini dari industri sepatu lokal, dan yang kita ingin buat adalah pasar daring dari industri sepatu lokal tersebut. Jadi dari era industri saat ini kita tahu bahwa pelaku usaha mulai beralih dan fokus pada penjualan daring daripada konvensional karena lebih fleksibel. Lalu industri ini, sepatu lokal ini lagi sedang berkembang di Indonesia dikarenakan sepatu impor yang kurang dilirik masyarakat Indonesia. Bisa dilihat dari besarnya sepatu tiruan di Indonesia. Produksi sepatu lokal juga mulai mampu mendobrak pasar sepatu Indonesia sebagai alternatif dari sepatu impor. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, kita ingin membuat sebuah aplikasi. Aplikasi ini akan mewadahi sepatu-sepatu lokal atau brand-brand sepatu lokal yang mana pemasarannya tuh belum maksimal di Indonesia, karena banyak juga brand-brand lokal yang memasarkannya itu masih melewati web atau sosial media, atau bahkan melewati pasar daring Indonesia seperti Tokopedia dan Shopee dan lain-lain. Namun karena seperti itu tuh masih sepatu lokal masih dalam bayang-bayang sepatu impor, maka dari itu kami ingin mempersembahkan sebuah pasar daring eksklusif bagi para pelaku industri sepatu lokal dan menyediakan fitur-fitur yang diperlukan untuk penjual dan juga pembeli. Diharapkan dari aplikasi ini, dari project ini akan meningkatkan laju perkembangan industri sepatu lokal. Nama saya Dimas Akuile Himawan dari Prodi Teknologi Informasi 2018 dengan nomor mahasiswa 1842904 TK47566. Oke, berikutnya yang akan dibahas adalah mengenai use case diagram. Di dalam use case diagram aplikasi kami terdapat 3 buah aktor, yaitu yang pertama konsumen atau buyer, yang kedua adalah seller atau sebagai pemilik toko, dan yang ketiga adalah administrator. Nah, di dalam sistem ini terdapat beberapa use case. Yang pertama yang bisa dilakukan oleh buyer, yaitu yang pertama bisa melakukan registrasi akun sebagai buyer. Kemudian bisa melihat profil toko atau profil seller, kemudian bisa melakukan order barang, melakukan pembayaran, juga melakukan cek status dari barang yang telah dibeli. Kemudian seller di sini juga bisa melakukan registrasi akun seller atau akun tokonya. Kemudian bisa menginput stok dan informasi mengenai barang yang dijual. Kemudian seller juga bisa untuk mengkonfirmasi adanya proses dan pengiriman order. Apakah order itu sudah dikirim, apakah order itu sudah diterima oleh seller atau belum. Nah, kemudian sebagai administrator bisa melakukan 4 hal, yaitu yang pertama mengelola informasi akun buyer dan akun toko, kemudian bisa meneruskan informasi order dari buyer ke toko ataupun sebaliknya, kemudian bisa melakukan update status dari barang yang telah diorder oleh buyer, dan yang terakhir adalah melakukan perbaikan dan pembaruan terhadap sistem. Nah, di sini
ada beberapa yang perlu dijelaskan. Contohnya ketika buyer atau konsumen melakukan order suatu barang, maka itu akan men-trigger sebuah aksi dari admin, yaitu admin kemudian akan meneruskan informasi order dari sang buyer ke toko, yang kemudian akan ditangkap oleh aktor seller, yaitu menerima informasi order dari administrator. Kemudian juga ada mengenai registrasi akun buyer dan registrasi akun toko. Nah, itu akan men-trigger tersimpannya data akun tersebut ke database yang kemudian akan dikelola akunnya oleh administrator. Lalu kemudian ada konfirmasi pemrosesan dan pengiriman order dari seller. Ketika ada seorang order, ketika sudah dikonfirmasi, maka itu akan men-trigger admin untuk melakukan update status dari barang yang diorder. Dan ketika status barang yang diorder sudah diupdate, maka itu juga otomatis akan men-trigger buyer untuk dapat mengecek status dari barang yang telah diorder tersebut. Selanjutnya adalah sequence diagram. Pada proyek kami terdapat 3 sequence diagram, yaitu registration, buying, and selling. Untuk sequence diagram registration, kita memiliki user atau customer yang ingin melakukan registrasi. Di sini user pertama akan ditampilkan ke registration page. Di sini user bisa melakukan register input. Selanjutnya, setelah register dimasukkan ke dalam database, dilakukan verifikasi input. Selanjutnya, database akan memberikan hasil verifikasi. Setelah itu, terdapat 2 alternatif. Ya, yang pertama adalah jika input valid, sistem akan memasukkan user baru ke dalam database. Selanjutnya, meredirect user dari registration page menuju ke main page. Lalu alternatif kedua, else, selain jika input tidak valid, berarti sistem akan memberikan display error kepada user. Selanjutnya, terdapat sequence diagram untuk proses buying. Di sini kita memiliki satu customer. Pertama, dia akan ditampilkan interface aplikasi. Di sana customer bisa melakukan search untuk mencari item. Setelah itu, interface akan menampilkan hasil pencarian search result. Setelah itu, customer bisa melakukan pemilihan item, select item. Selanjutnya diteruskan ke database, akan dilakukan perintah get info, yaitu meminta info item atau barang dari database. Setelah itu, info dari barang atau item itu akan ditampilkan kepada customer. Selanjutnya customer bisa melakukan purchase. Sebelumnya ini setelah info barang ditampilkan kepada user dialihkan ke interface purchase atau pembelian. Nah, di situ customer bisa melakukan purchase. Setelah itu, sistem akan memberikan perintah kepada database untuk meminta info price. Lalu database memberikan feedback dan interface-nya nanti akan memberikan info price kepada customer. Setelah itu, customer bisa melakukan confirm purchase atau konfirmasi pembelian. Lalu dari interface akan dilanjutkan ke halaman checkout. Nanti pembelian yang dilakukan oleh customer akan diautorisasi. Lalu dari checkout lanjut ke card atau payment authorization. Setelah itu mendapat feedback dari card atau payment authorization,
kembali ke checkout. Selanjutnya hasil dari otorisasi kembali ke interface purchase. Nah, nanti akan diberikan dua alternatif. Jika pembayaran valid, nanti notifikasi sukses akan diberikan kepada customer, juga email bahwa pembayaran sukses. Setelah itu, jika pembayaran tidak valid, akan ditampilkan error kepada customer. Sequence diagram yang terakhir yaitu sequence diagram selling. Di sini kita memiliki user atau seller. Pertama, dia akan ditampilkan sebuah form interface. Di sana seller bisa memberikan input, misalnya seperti barang yang dijual. Nah, nanti input yang diberikan akan di-verify oleh database. Jika sebelumnya hasil verifikasi dikembalikan ke interface, selanjutnya terdapat dua alternatif lagi. Jika input yang diberikan adalah duplikat, maka akan ditampilkan error lebih spesifiknya error input kepada seller. Jika tidak duplikat, berarti sistem akan melakukan upload item ke database. Setelah itu, user akan dialihkan ke interface produk display untuk melihat halaman produk yang sudah dia input. Berikutnya, sistem dimodelkan dengan state diagram. Untuk membuat state diagram, kita menggunakan sudut pandang dari buyer atau pembeli untuk memodelkan perubahan state atau keadaan dari sistem aplikasi ini. Dari initial state, keadaan pertama yang akan ditemui oleh pembeli adalah proses registrasi. Menu registrasi ini sebenarnya merupakan composite state yang berisi beberapa aktivitas internal, yaitu keadaan untuk melakukan login dan membuat akun. Pada keadaan login, pembeli yang belum memiliki akun memiliki pilihan untuk melakukan pembuatan akun. Baru setelahnya dapat melakukan login ke sistem aplikasi. Jika login tersebut berhasil, pembeli dapat mengakses keadaan halaman utama aplikasi, yaitu tampilan marketplace yang berisi logo brand sepatu lokal Indonesia. Secara umum, dari sini pembeli dapat memilih brand sepatu yang disukai, yang akan menampilkan katalog produk dari brand tersebut. Setelah itu, pembeli kemudian dapat memilih produk yang diinginkan. Untuk melakukan pembelian, pembeli dapat memilih untuk langsung melakukan pembayaran atau memasukkan produk ke keranjang terlebih dahulu. Sistem aplikasi ini akan mencapai final state jika pembayaran yang dilakukan telah berhasil. Baik, kemudian di sini ada DFD level 0 atau biasa disebut dengan diagram konteks. Di sini terdapat 4 buah entitas eksternal, yaitu admin, buyer, seller atau toko, dan juga transaksi. Yang pertama dari admin itu data-data seperti data kode order, data produk, pengiriman, nomor rekening, dan nomor isi nantinya akan diproses ke dalam proses master data entry itu untuk kemudian di store atau disimpan di tiap-tiap database atau tiap-tiap penyimpanan yang berhubungan dengan masing-masing data. Misalnya data pengiriman, maka akan disimpan ke nomor 3, yaitu yang berhubungan dengan data pengiriman, dan begitu juga untuk lainnya. Kemudian yang kedua untuk buyer, data-datanya misalnya seperti username, email, password, alamat, dan nama lengkap. Nah, begitu juga untuk seller, yaitu username, email, password, alamat toko, dalam hal ini karena seller, dan nama toko. Nah, ketika buyer dan seller ini melakukan registrasi akun, maka data-data tersebut akan melalui
proses registrasi, kemudian untuk disimpan di data buyer dan data seller. Nah, data buyer dan data seller ini nantinya akan menjadi data input. Nah, data input ini fungsinya adalah ketika nanti akan terjadi proses pembelian dan penjualan antar buyer dan seller. Nah, pembelian dan penjualan ini nantinya akan berhubungan dengan data keranjang belanja, barang-barang apa saja yang dibeli, dan jumlahnya berapa. Nah, itu nantinya akan masuk ke data keranjang belanja yang akan diproses ke proses pembayaran. Nah, proses pembayaran ini meliputi berbagai jenis penyimpanan data, yaitu yang pertama adalah data keranjang belanja, yang kedua adalah data nomor rekening, dan yang ketiga adalah data dari kode order tersebut. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan entitas eksternal nomor 4, yaitu transaksi. Nah, karena transaksi ini prosesnya adalah pembayaran itu sendiri. Nah, kemudian setelah pembayaran ada laporan atau status order. Data-data tersebut akan dimasukkan ke proses status order, yaitu meliputi data laporan pengiriman dan data laporan pembayaran. Nah, ketika pembayaran belum dilakukan, maka data laporan pembayaran belum akan ada. Namun ketika pembayaran sudah dilakukan, maka data laporan pembayaran tersebut akan masuk ke proses laporan atau status order, kemudian disimpan di data laporan pembayaran. Jika sudah dibayar, maka akan dilakukan konfirmasi ke entitas seller, toko, dan entitas admin. Nah, ini nantinya kemudian ketika sudah dibayar dan dikirim, maka data seperti data pengiriman, kemudian data nomor resi akan masuk ke proses pengiriman. Yang selanjutnya, data-data ini akan masuk lagi menjadi laporan status order dan menghasilkan data laporan pengiriman. Bagian selanjutnya adalah data flow diagram level 1. DFD level 1 ini merupakan pengembangan dari DFD level 0 yang bertujuan untuk memberikan pandangan mengenai keseluruhan sistem dengan lebih mendalam. Di sini kita fokus ke dua proses, yaitu proses pembayaran dan proses pengiriman. Dari dua proses tersebut dapat dimodelkan aliran data masing-masing proses ke tiga entitas, yaitu entitas admin, entitas seller atau toko, dan entitas buyer. Setelah menyelesaikan suatu proses, sistem akan mengirimkan data atau laporan yang berbeda ke tiap entitas. Contohnya, sistem pembayaran akan mengirimkan daftar belanja, jumlah pesanan, jumlah pembayaran, metode pembayaran, laporan konfirmasi pembayaran, laporan pembayaran ke penjual, dan laporan tanggal pembayaran ke entitas admin. Sementara untuk entitas seller, proses pembayaran hanya akan mengirimkan daftar belanja dan laporan bahwa pembayaran telah diterima. Untuk proses pengiriman, data yang dikirimkan ke tiap entitas kurang lebih sama, yaitu laporan alamat tujuan kirim, laporan pesanan dikirim, laporan durasi pengiriman, dan laporan bahwa pesanan telah diterima. Yang berbeda hanyalah laporan tanggal pengiriman yang akan dikirimkan ke entitas admin. Selain itu, data yang diperoleh dari dua proses tersebut juga akan disimpan di database khusus, yaitu data laporan pembayaran untuk proses pembayaran dan data laporan pengiriman untuk proses pengiriman. Berikut adalah antarmuka aplikasi. Ketika aplikasi dibuka, terdapat splash screen yang menampilkan logo lokal dan ada beberapa kata-kata. Kemudian halaman utama atau homepage-nya akan berisi dengan button-button yang menunjukkan brand-brand lokal yang sudah bekerja sama dengan aplikasi tersebut. Ketika kita memilih salah satu brand lokal tersebut, semisal sepatu Kompas, akan masuk ke halaman store atau seller. Jadi misal ketika kita mencari sepatu Kompas, akan masuk ke halaman yang berisi
produk-produk sepatu yang dijual dalam Sepatu Kompas. Kemudian setelah kita memilih jenis sepatu yang ingin kita beli, kita bisa mengklik tombol buy. Kemudian akan masuk ke halaman checkout. Di sana nanti kita akan mengisi detail pengiriman dari alamat, kemudian metode pengiriman, metode pembayaran. Kemudian ada rincian harga, baru kita proses. Jika sudah kita proses, pembelian akan berhasil dan akan masuk ke halaman sukses page. Berikut adalah screenshot dari hasil diskusi kita melalui line chat. Sekian presentasi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga aplikasi ini dapat bermanfaat bagi kedepannya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.